Nabrak apa sih? Dia tuh kayak nabrak batu gede, hancur. Airbag keluar kemana-mana. Jadi kalau gua nggak keluar pintu, gua nggak keluar itu mungkin. Wah, kita jauh-jauh datang nih dari Jakarta, Pekanbaru. Ayo, mana? Hai. Sehat-sehat, halo. Ada Kiano datang nih. Salam. Waduh, rame banget ini. Heboh. Itulah suasana resepsi pernikahan tiktokers Mulyadi dan Suci kekasihnya saat kedatangan Baim Wong. Ya, akhirnya Baim Wong benar-benar memenuhi janjinya untuk datang ke pesta pernikahan Mulyadi yang berlangsung di salah satu restoran elit di Pekanbaru. Tak hanya sekedar datang, suami Paula Verhoeven itu ternyata juga telah membiayai seluruh pesta pernikahan Mulyadi. Ya pas podcast saya nawarin, mau nggak saya bikin pesta pernikahan? Hadiah dari saya. Ayo mau. Rahasia itu lebih ke yang percaya sebenarnya. Ini benar atau nggak sih? Banyak juga misalkan kayak begini kan kadang-kadang setelah cut tiba-tiba udah selesai. Cuman kalau kita insya Allah apa yang kita ngomong kita tanggung jawab ya. Dan akhirnya jadi kejadian saya ke Pekanbaru. Tapi dia permintaan dia waktu itu. Mas Baim datang juga tapi ya Pekanbaru saya datang. Akhirnya saya datang ke Kiano. Bukan Baim namanya kalau tak menepati janji. Selama ini ia memang konsisten membuat konten berbagi di kanal YouTube-nya. Meski banyak yang menganggap aksinya ini hanya demi konten semata, namun ia tak peduli. Baim tetap konsisten membuat konten berbagi. Jadi bukan hal yang aneh jika Baim membantu Mulyadi membiayai pesta pernikahannya. Apalagi Mulyadi yang viral gara-gara aksi joget dragonya di media sosial itu memang menarik perhatian Baim. Melihat ketulusan Baim, Mulyadi yang awalnya hanya berniat menggelar syukuran sederhana, akhirnya goyah. Ia pun menerima tawaran Baim dengan catatan, Baim juga datang ke pesta pernikahannya. Lebih ke karakternya aja sih, saya karakter aja, spontan. Ya kalau terlintas dari awal, ini benar gak sih? Pernah mikir lagi kan, ya ini benar gak sih dia bakalan ngasih? Ya benar, karena cara dia memastiinnya, timnya terus menghubungi, ini jadi masih ada kayak follow up, make sure kan, ini jadi gitu, di mana jam berapa gitu. Pesta pun digelar meriah di sebuah restoran dengan dihadiri 300 undangan. Pesta pun semakin meriah saat Baim datang bersama Kiano putra sulungnya dan selebgram Vicky Naki. Keluarga Mulyadi dan Suci menyambut hangat Baim yang begitu ramah, tidak saja dengan keluarga Mulyadi dan Suci, tetapi juga para tamu undangan. Yang datang siapa aja tamu-tamunya? Yang kebanyakan dari mana? Oh iya. Terus juga ada teman dalam juga ada teman baru. Ini mamamu. Oh hai, sehat ya. Punten ya. Dari bekasnya Riau nya di kampung Riau nya. Oh. Dari Pekanbarunya ini. Pekanbarunya. Oh dari Pekanbaru. Amin. Oke. Rame. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama dulu, sama-sama deh. Sama-sama. Aku kayak nggak nyangka ini kayak masih mimpi ya Bu. Ini kok. Nggak nyangka sih. Nggak nyangka aja kayak seneng gitu nih. Ini mimpi gak sih? Bangun mimpi ini. Hampir seperti ini dan bakal ada Mas Baim, ada Vicky Naki gitu, bakal diundang. Itu nggak orang pada nggak expect gitu, bakalan kayak gini. Biasanya cuma lihat di TV, di handphone, di Facebook. Sekarang lihat secara langsung, ditemu langsung. Gitu. Ajal atau kematian adalah misteri dan rahasia ilahi. Jika takdir kematian datang, tak seorang pun mampu lari menghindari. Baru-baru ini, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari presenter kondang Boy William. Ia sempat 2 kali mengalami kejadian horor kecelakaan di Amerika yang nyaris mencabut nyawanya. Insiden mencekam yang nyaris merenggut nyawanya saat ia dan keluarga mengunjungi rumah film Twilight yang berada di Bukit Salju. Saat itu mobil yang ditumpanginya meluncur ke belakang dan hancur menabrak bebatuan.
mobilnya itu kayak gini nih. Jadi kita harus naik tanjakan, ya. Terus parkir mobilnya dengan posisi begini. Karena kalau kita begini lagi, maksudnya kalau kita naik begini itu udah private property. Dimana kita nggak boleh tuh. Yang punya rumahnya bisa marah-marah. Jadi kita parkir harus begini. Harusnya kalau lagi salju kita nih harus pakai apa sih? Chain bahasa Indonesianya apa, Bang? Rantai. Harus pakai rantai di rodanya supaya dia bisa nahan di salju. Nah, namanya orang Indonesia di saat itu keluarga kita kayak ya udahlah gampang, bisa gitu. Parkirlah. Pas di dalam mobil itu, mobilnya tiba-tiba turun ke bawah, slide. Gua pencet remnya sekencang mungkin, nggak mau. Yang namanya di salju dia slide. Ujung-ujungnya gua buka pintu, gua loncat langsung, dan loncatnya itu benar-benar langsung kayak ke jurang. Mobilnya nabrak dia tuh kayak nabrak batu gede, hancur. Airbag keluar kemana-mana. Jadi kalau gua nggak keluar pintu, gua nggak keluar itu, mungkin gua ikut hancur sama mobilnya. Peristiwa horor kedua yang nyaris merenggut nyawa Boy terjadi saat ia berada di jalan tol di New York. Saat itu seorang sopir truk yang teledor melakukan putar balik tanpa memberi tanda, sehingga mobil yang ditumpangi Boy William dan beberapa orang lainnya langsung masuk ke kolong truk dan rusak parah. Kalau kedua di jalan tol. Jalan tol di New York. Jalan tol di New York. Lagi mau keluar dari New York City, kita di jalan tol. Mobil truk gandengnya di depan kita nih. Jadi begini nih, mobil truk gandeng depan kita, dia tiba-tiba U-turn, putar balik. Dia tiba-tiba putar balik di jalan tol. Jadi kalau di Amerika ada beberapa jalan tol yang ada putar baliknya. Jadi dia tiba-tiba putar balik di depan kita tanpa dia ngasih sen. Namanya truk gandeng, kalau putar balik kan pasti melipir dulu ke kanan, baru dia putar balik ke kiri. Kan setirnya di kiri, ya kan? Diputar ke kanan, diputar balik. Diputar ke kanan, kita pikir ya nggak ada sennya, kita pikir dia cuma mau ngambil jalur kanan. Dia ke kanan, dia putar balik, mobil kita masuk ke bawahnya, Bang. Pengalaman 2 kali lolos dari maut membuat Boy William benar-benar sadar maut bisa datang menjemput kapan saja. Untuk itu, selepas 2 insiden mencekam, Boy lebih melakoni kesempatan hidup ke arah yang positif. Itu jadi bikin gue lebih bersyukur aja sama kehidupan gitu, atas kehidupan. Hal simple sekarang gue appreciate. Kayak sekarang gue bisa di panggung idol atau gue bisa bangun pagi aja nafas. It's something very special buat gue. Karena gue udah hampir ngalamin 2 kali mati. Sahabat terdekatnya resmi dilamar oleh Rizky Febian. Tentulah Tiara Andini ikut bahagia. Bahkan gadis cantik ini pun mengkhususkan hadir menyaksikan, bahkan sekaligus menemani Mahalini melewati momen-momen istimewa pertunangannya. Namun kehadiran Tiara di momen itulah yang justru memancing publik dan terutama netizen usil. Masalahnya, Tiara nampak datang sendirian di acara lamaran Iki dan Mahalini. Tidak ada pendamping. Tak ada lagi Alsyad Ahmad di sisinya. Apakah ini salah satu bukti bahwa Tiara memang sudah putus dengan sepupu Raffi Ahmad ini? Belum terjawab pasti, mereka berdua masih pacaran atau sudah bubaran. Tapi sebagian besar netizen sudah terlanjur bahagia. Mereka berbondong-bondong mengirimkan ucapan rasa syukur karena tak ada Alsyad Ahmad lagi di sisi Tiara. Memang terkuaknya masa lalu Alsyad yang ternyata sudah menikah dan bahkan punya anak menjadi pukulan buat Tiara. Lebih telak lagi, Alsyad ternyata lelaki yang begitu tega. Secara sepihak menceraikan istrinya yang bernama Nisa Asifah lantaran terlanjur mabuk kepayang dengan Tiara. Cerita kelam ini membuat Tiara down hingga sempat mengasingkan diri nyaris sepekan di Thailand. Sayangnya kisah mengasingkan diri ke negeri Gajah Putih ternyata belum cukup untuk mengobati luka hati Tiara. Belum cukup juga untuk melupakan Alsyad. Kisah Tiara tak jua bisa move on dari Alsyad ini sampai memancing 2 sahabat terdekatnya secara khusus melantunkan sindiran ketika Tiara tampil di konser akbar Yovie Widianto belum lama ini.
kejadian itu, Tiara langsung kerepotan diserbu media. Baik terkait sindiran kedua sahabatnya maupun terkait status hubungannya dengan Alsyad Ahmad. Gimana Arsyad?